Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ajeng Apriliani dan rekan saya Nabila Janita Manda Putri, Gita Rizkyani Putri, Adinda Nabila, Siti Nur Oktavini Fauzia, saya Ija Rosita Damayanti, saya Aulia Latifah Nur Yasin. Kami akan mengunjungi Museum Sasmitaloka dan Lubang Buaya. Selamat menyaksikan. Pada tahun 1950, tempat ini dikelola oleh Dinas Perumahan Tentara, kemudian dihuni oleh Letjen Ahmad Yani sebagai perwira tinggi TNI Angkatan Darat, dengan jabatan terakhir Menteri atau Panglima Angkatan Darat Republik Indonesia. Rumah ini kemudian menjadi museum sejarah sebagai peringatan atas terbunuhnya Letjen Ahmad Yani dalam peristiwa G30 SPKI. Museum Sasmitaloka Ahmad Yani ini diresmikan pada 1 Oktober 1966 oleh Mengpang dan Maijen Soeharto setelah rumah beserta isinya diserahkan oleh Ibu Ayani dan putra-putrinya kepada negara. Jenderal Ahmad Yani memiliki banyak keberhasilan dalam peperangan dan terdapat banyak penghargaan seperti Bintang Penghargaan, Bintang RI kelas 2, Bintang Sakti, Bintang Gerilya, Bintang Suwindu Kemerdekaan 1 dan 2, Satya Lancana Kesetiaan 7 dan 16, Satya Lancana GOM 1 dan 6, Satya Lancana Sapta Marga PPRI, Satya Lancana Irian Barat Trikora, Ordenon Naron Armij Duarda, Yugoslavia 1958, dan Tanda Penghormatan Pahlawan Revolusi. Di rumah Jenderal Ahmad Yani ada beberapa ruangan, yakni ada kamar Jenderal Ahmad Yani beserta istri dan 2 kamar untuk ke-8 anaknya. Terdapat sebuah tulisan tangan yang ditulis langsung oleh Jenderal Ahmad Yani dengan kata, "Kenapa saya jadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air saya." Terdapat 750 buku dengan bahasa asing, karena Jenderal Ahmad Yani fasih dalam berbahasa asing, terutama Belanda. Pada Museum Sasmitaloka terdapat senjata yang dipakai untuk penembakan saat kejadian G30 SPKI dengan jenis Thompson dan peluru yang ditembakkan. Jenderal Ahmad Yani ditembak dengan 7 peluru, di mana 5 diantaranya menembus tubuhnya, 3 peluru mengenai lemari, 2 peluru lainnya mengenai lukisan, sedangkan 2 peluru lainnya bersarang di tubuh Jenderal Ahmad Yani hingga jenazahnya ditemukan. Berikut ini adalah foto-foto detik-detik Jenderal Ahmad Yani sama Dan di bagian belakang terdapat foto dan terdapat seperti ruang tamu di belakang rumah, di mana tempat para Cakrabirawa mengetuk pintu rumah Jenderal Ahmad Yani. Semua kursi yang berada di Museum Sasmitaloka menggunakan kayu jati yang kokoh, dan beberapa furnitur yang ada di sana dibeli di Bogor. Berikut ini, di ruangan ini adalah barang-barang pribadi peninggalan dari Jenderal Ahmad Yani. Pada tanggal 31 September awal mula di ruang tunggu rumah Jenderal Ahmad Yani kedatangan tamu yaitu Jenderal Basuki Rahmat sebagai Pangdam Brawijaya bertujuan untuk melaporkan adanya pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Jawa Timur. Dan pada tanggal 1 Oktober tepat pada waktu 4.30 pagi, Cakrabirawa datang melalui belakang rumah Jenderal Ahmad Yani dan mengetuk pintu dengan tujuan memberitahukan bahwa beliau dipanggil oleh Presiden. Jenderal Ahmad Yani meminta untuk menunggunya untuk mandi dan bersiap, tetapi tidak diperbolehkan dan terjadi pemukulan terhadap salah satu Cakrabirawa yang bernama Dobin dengan pangkat Praka. Pada saat Jenderal Ahmad Yani menutup pintu dan membalikkan badan, Rashwat yaitu Cakrabirawa meneriaki nama Sersan Jadi untuk menembak Jenderal Ahmad Yani dengan 7 tembakan dengan senjata metroliur jenis Thompson dengan 7 peluru. 5 peluru menembus badan Jenderal Ahmad Yani dan mengenai lemari kaca dan lukisan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani jatuh dengan badan terlungkup dan dibalikkan oleh Cakrabirawa dengan kaki dan diseret untuk dibawa ke lubang buaya. Monumen Pancasila Sakti atau biasa disebut Lubang Buaya. Berawal dari nama desa yang disebut Lubang Buaya,
dan memiliki 13 rumah tangga dan tersisa 3 rumah sebagai saksi bisu gerakan 30 September. Tahun 1967, dibangun Monumen Pancasila Sakti yang beralamatkan di Jalan Raya Pondok Gede, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Monumen ini dibangun pertengahan Agustus dan berlangsung 5 tahun pembangunan dan disahkan oleh Presiden Soeharto. Pada tanggal 1 Oktober 1973 dengan tujuan untuk mengenang jasa para pahlawan. Jadi ini merupakan sebuah tempat bersejarah yang merupakan saksi bisu dari kejadian G30 SPK ini yang pastinya berada di Jalan Raya Pondok Gede, Lubang Buaya Timur, dan menjadi salah satu wilayah yang sering dikunjungi ya. Bisa dilihat. Ini adalah mobil truk yang digunakan untuk membawa para revolusi ke Lubang Buaya. Ini adalah miniatur aksi teror gerombolan Cimemet. Peninggalan-peninggalan yang ada pada Pancasila Sakti. Yang pertama, sumur maut. Sumur tempat pembuangan jenazah para korban menjadi simbol kengerian dan kekejaman peristiwa G30 SPKI. Yang kedua, patung pahlawan revolusi. Patung perunggu para pahlawan revolusi berdiri gagah di halaman monumen. Yang ketiga, ada itu museum. Museum berisi berbagai koleksi benda bersejarah seperti pakaian, senjata, dan dokumen yang berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI. Yang keempat, ada relief dinding. Relief dinding menggambarkan secara visual peristiwa G30 SPKI mulai dari penculikan hingga pembunuhan para pahlawan revolusi. Kejadiannya dini hari 1 Oktober 1965. 6 Jenderal TNI AD serta seorang perwira diculik, dibunuh dan mayatnya disembunyikan. Lokasi para jenazah tersebut ditemukan oleh Sukitman. Tidak hanya menjadi saksi hidup peristiwa G30S, tetapi juga berperan dalam penemuan sumur tua di Lubang Buaya yang menjadi lokasi pembuangan 7 jenazah anggota TNI AD korban G30S. Mayat-mayat korban ditemukan 2 hari berselang, yaitu 3 Oktober 1965. Jasad-jasad pahlawan revolusi itu didapati di dalam sumur di daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tetapi baru diangkat korban pada keesokan harinya, yaitu 4 Oktober 1965, dikarenakan alat yang terbatas. Di sini adalah sumur maut pada tanggal 1 Oktober 1965. Setelah kami mengunjungi tempat bersejarah ini, kami dapat belajar tentang sebuah sejarah Indonesia yang sangat mempengaruhi Indonesia dan Pancasila. Jenderal Ahmad Yani adalah seseorang yang bisa dijadikan sebagai role model untuk setiap generasi di Indonesia dan dapat dipetik nilai-nilai perjuangan Jenderal Ahmad Yani untuk Indonesia. Kenapa saya jadi prajurit? Karena saya patriot. Kenapa saya patriot? Karena saya cinta tanah air saya. Sekian dari kelompok 2, terima kasih. 30 September 1965 kami peringati sebagai G30 SPKI. Dan aku tersadar bahwa perjuanganku tidak setara dengan perjuanganmu, wahai pahlawan revolusi. Wahai Ibu Pertiwi, Indonesia telah melewati banyak cerita, agresi Belanda, perjanjian Renville yang mengkhianati,
tombak yang bersimpu darah dengan darah anak-anakmu. Tapi mengapa setelah kemerdekaan kami masih mempunyai lubang yang dipenuhi oleh darah? 30 September 1965, di mana Indonesia kehilangan seseorang yang berjasa, di mana Indonesia merasakan rasa sakit yang luar biasa, di mana terjadi suatu pemberontakan yang luar biasa, dan di mana Indonesia hampir kehilangan ideologi Pancasila. Maju tak gentar, semangat Indonesia, mengubah Indonesia menjadi jiwa merdeka adalah hal yang mereka bangun untuk kami. Wahai pahlawan revolusi, kalian didesak, rusak, sesak demi negara ini. Menjaga negara ini dengan sepenuh hati, tulusmu untuk Indonesia akan kami lanjutkan. Terima kasih telah membuat negara ini menjadi Indonesia penuh cerita. Darahmu adalah bagian dari Indonesia.